Hey yo, pernahkah kamu merasa setelah berjam-jam Zoom meeting, otakmu seperti diproses ulang? Tapi anehnya setelah 6 jam ngulik ide kreatif, malah terasa segar, sehat, dan nikmat. Nah, hari ini kita akan bahas 10 visual yang bikin kamu mikir ulang tentang hidup dan karirmu. Banyak orang mengira produktivitas itu identik dengan kerja tanpa henti, meeting berjam-jam, dan tugas yang menumpuk. Namun, faktanya kreativitas justru datang ketika kita diberi waktu untuk berpikir dan mengeksplorasi ide. Ingat, otak juga butuh istirahat, gengs, bukan cuma briefing yang tak berujung. Seringkali kita menganggap belajar hanya terjadi lewat teori di buku. Tapi, coba lihat grafik ini. Ternyata, kita belajar paling banyak justru ketika kita melakukan kesalahan. Salah itu bukan kegagalan, melainkan pelajaran berharga yang membantu kita berkembang. Micromanager itu seperti ingin mengendalikan segalanya. Namun, tanpa disadari, hal ini justru membuat tim bekerja lebih keras tanpa arah. Bayangkan saja, naik sepeda tandem tapi yang di depan malah ngerem. Bukan produktivitas yang tercapai, malah tim jadi kelelahan. Masalah dalam organisasi seringkali ibarat bawang. Lapisan paling dalam yang benar-benar merasakannya adalah staf yang ada di lini terendah. Makin ke atas, semakin sedikit yang menyadari masalah ini. Di tingkat eksekutif, bisa jadi hanya melihat sebagian kecilnya. Tanpa pemahaman yang menyeluruh, bagaimana masalah bisa terselesaikan? Lo belum bisa disebut pemimpin sejati jika lo hanya bisa memimpin tanpa bisa menginspirasi orang lain untuk memimpin juga. Pemimpin yang hebat adalah yang mampu mengembangkan pemimpin-pemimpin baru. Itulah tanda pertumbuhan yang sesungguhnya dalam kepemimpinan. Seringkali kita berpikir kita sudah mendengarkan dengan baik. Padahal sebenarnya kita hanya menunggu giliran untuk membalas. Menurut studi, 85% kegagalan komunikasi terjadi karena kita tidak benar-benar mendengarkan, tetapi lebih fokus pada bagaimana kita membalas. So, dengar untuk memahami, bukan hanya untuk membalas. Camkan itu. Apakah kamu lebih suka berpikir dulu sebelum berbicara? Atau langsung saja mengungkapkan pendapat? Introvert cenderung berpikir lebih dalam sebelum berbicara, sementara ekstrovert lebih suka berbicara dulu baru berpikir. Kedua pendekatan ini valid, selama kita saling menghargai cara orang lain berproses. Komunikasi yang sehat itu harus seimbang. Tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Jika tim kamu hanya mendengarkan tanpa diberi kesempatan untuk berbicara, itu bukan kerja tim yang produktif. Sebuah tim yang sehat adalah tim yang bisa berbicara tanpa takut dihakimi. Dari 10 visual tadi, mana yang paling mengena buat kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton episode kali ini.